Kata baku. Kata baku. Apakah itu kata baku? Kata yang penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman BUEBI. Yang kedua, digunakan dalam situasi resmi. Yang ketiga, kata baku bisa dicek penggunaannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anak ibu harus memakai Kamus Bahasa Indonesia ya. Penyebab kata menjadi tidak baku adalah 1. Kesalahan penulisan. Yang kedua, kesalahan dalam pengucapan. Yang ketiga, kesalahan dalam penyusunan kalimat. Anak ibu harus hati-hati ya dalam menulis. Contoh, nasihat. Nasihat yang betulnya. Apotik yang betulnya adalah apotek. Jadwal yang betulnya adalah jadwal. Cuman yang betulnya adalah cuma. Objek, kata bakunya atau yang betulnya adalah objek. Hari ini dia izin tidak masuk ke sekolah karena sakit. Kata tidak bakunya adalah izin. Sebenarnya penulisan yang benarnya adalah izin. Adik disuruh ibu membeli baterai di toko sebelah rumah. Yang betulnya adalah adik disuruh ibu membeli baterai. A dengan A. Berikut, ibu memberikan nasihat kepada anaknya agar tidak nakal lagi. Nasihat bukanlah kata baku. Yang betulnya adalah nasihat. Apotek itu sudah lama tutup. Apotek bukanlah penulisan yang benar atau bukanlah kata baku. Yang benarnya adalah apotek. Jadi, kalau dibaca, apotek itu sudah lama tutup. Itu adalah penulisan yang benarnya. Baik anak ibu, kita lanjutkan dengan menggunakan kalimat efektif. Kira-kira apa ya kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat disusun dengan padat, jelas, dan lengkap agar mudah dipahami baik orang yang mendengar ataupun bagi yang membaca. Nah, apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Harus sesuai dengan EYD, sistematis, tidak boros dan tidak bertele-tele, dan yang terakhir adalah tidak ambigu. Nah, yang pertama harus sesuai dengan struktur. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan. Subjek ini adalah orang, Doni. Predikat adalah kegiatan membersihkan. Objek apa yang dibersihkan yaitu sepeda. Nah, keterangannya di mana tempatnya? Di depan rumah. Bagi semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Ini bukanlah kalimat efektif karena kata bagi itu sebelum subjek tidak ada gunanya, maka harus kita buang saja. Nah, kalimat yang efektifnya semua peserta diharapkan hadir tepat waktu. Itu baru merupakan kalimat efektif. Berikutnya adalah kata ringkas dan tidak bertele-tele. Yang kedua, tidak boleh menyusun kata-kata bermakna sama. Nah, ini dia ya, ya contohnya. Para siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Para ini adalah menyatakan banyak, siswa-siswi juga menyatakan banyak. Jadi kita harus buang salah satunya agar menjadi kalimat efektif. Nah, karena kedua kata tersebut fungsinya sama. Kira-kira yang mana yang kita buang? Kita boleh membuang para. Contoh, siswa-siswi sedang mengerjakan soal ujian masuk perguruan tinggi. Contoh yang kedua, ia masuk ke dalam ruangan kelas. Masuk ke dalam itu adalah kata yang sama artinya. Ini adalah persamaan kata. Nah, kita harus buang juga salah satu dari kata ini. Yang mana ya yang harus kita buang? Ia masuk ruang kelas. Nah, ini salah satu sudah kita buang hingga menjadi kalimat efektif dan mudah dimengerti. Berikut kata yang tidak efektif adalah aduh berat banget mejanya. Banget bukanlah merupakan kata baku sehingga bukanlah menjadi kalimat efektif. Nah, kita harus menjadikan sebuah kalimat efektif. Meja ini sangat berat. Meja ini sangat berat.